Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in amma ba'du. Baik rekan-rekan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan lanjutkan materi kita di mata kuliah akuntansi asuransi syariah seputar akuntansi dana peserta. Ini adalah bagian terakhir dari materi akuntansi dana peserta. Pekan depan kita akan masuk ke akuntansi dana pengelola. Baik, sebagai pengantar kita coba review kembali apa saja yang menjadi transaksi dari dana peserta. Dalam 2 pekan yang lalu kita telah bahas beberapa transaksi dana peserta, yaitu kontribusi, yang kedua adalah tabarruk, yang ketiga adalah investasi, yang keempat adalah ujroh dibayar atau beban ujroh, yang kelima adalah kontribusi reasuransi atau premi reasuransi, yang keenam adalah ujroh reasuransi diterima atau pendapatan ujroh reas, yang keenam adalah surplus reasuransi, yang berikutnya adalah klaim, berikutnya adalah pendapatan klaim reasuransi. Nah, hari ini kita akan bahas mulai dari penyisihan teknis, kemudian distribusi surplus underwriting, kemudian cadangan ekuitas dana peserta atau cadangan dana tabarruk, kemudian bagi hasil dana peserta, dan surplus defisit dana peserta. Kita mulai dari yang pertama, penyisihan teknis. Di dalam asuransi nanti kita akan mengenal 2 istilah, ada istilahnya penyisihan atau disebut dengan provision, ada juga dikenal dengan istilahnya cadangan atau reserve. Penyisihan untuk membedakannya kita bisa sampaikan bahwa penyisihan itu biasanya dibentuk di awal atau pada saat proses operasional. Sedangkan cadangan itu biasanya dibentuk di akhir periode. Makanya salah satu bentuk cadangan dalam asuransi syariah itu adalah cadangan dari dana tabarruk. Nah, karena perusahaan asuransi syariah itu lekat dengan yang namanya risiko atas kejadian yang tidak bisa dipastikan di masa yang akan datang, maka dalam transaksi asuransi syariah memiliki beberapa penyisihan. Setidaknya ada 4 ya penyisihan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi syariah. 2 penyisihan yang awal itu merupakan penyisihan kontribusi atau penyisihan atas premi. Sedangkan 2 penyisihan terakhir itu adalah penyisihan atas klaim. 2 penyisihan yang pertama itu dibagi berdasarkan asuransi jangka pendek dan asuransi jangka panjang. Yang pertama, kontribusi yang belum menjadi hak atau unearned contribution itu merupakan penyisihan kontribusi dalam produk asuransi jangka pendek. Sedangkan manfaat polis masa depan itu adalah penyisihan kontribusi untuk asuransi jangka panjang. Untuk lebih mudahnya, kedua penyisihan ini itu dibentuk atas penerimaan kontribusi yang di luar periode asuransinya atau di luar periode berjalan dari asuransi. Nanti akan kita jelaskan seperti apa ilustrasinya dalam bagan. Kemudian penyisihan yang ketiga dan keempat itu merupakan penyisihan untuk klaim. Yang pertama adalah klaim yang masih dalam proses. Dan ini juga untuk asuransi jangka panjang. Kemudian klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan. Nah, untuk memberikan penjelasan seperti apa beda antara klaim dalam proses dan klaim yang sudah terjadi tetapi belum dilaporkan, kita bisa lihat misalnya di bagan di sebelah kiri ini menggambarkan proses dari adanya klaim. Yang pertama ada yang namanya peristiwa asuransi. Yang kita maksud dengan peristiwa asuransi adalah kejadian-kejadian atau musibah yang dialami oleh peserta asuransi. Kalau seseorang ikut asuransi kesehatan, maka peristiwa asuransinya adalah sakit atau dirawat di rumah sakit. Kalau seseorang ikut asuransi kecelakaan, maka yang menjadi peristiwa asuransinya adalah kecelakaan itu sendiri dan seterusnya.
Kemudian setelah peristiwa asuransi itu terjadi, tentu saja berikutnya adalah ahli waris atau nasabah yang bersangkutan itu akan mengajukan klaim ya kepada perusahaan asuransi. Oleh perusahaan asuransi, ketika klaim itu diterima, itu tidak langsung disetujui, tetapi akan divalidasi atau diproses terlebih dahulu. Kemudian tahapan berikutnya adalah ada proses persetujuan klaim oleh perusahaan asuransi dan berikutnya diakhiri dengan adanya pembayaran klaim. Nah, dari dua penyisihan klaim yang tadi, dari nomor 3 dan nomor 4, kita bisa membedakan kalau yang namanya cadangan klaim dalam proses atau penyisihan klaim dalam proses, itu adalah penyisihan yang dibentuk oleh perusahaan asuransi pada saat klaim yang diajukan oleh peserta itu masih diproses. Namun sampai akhir periode akuntansi atau pada saat disusunnya laporan keuangan pada tanggal 31 Desember itu belum diputuskan apakah klaim yang diajukan oleh peserta diterima atau ditolak, diterima sebagian atau seluruhnya. Nah, untuk kehati-hatian maka penyisihan itu tetap untuk dibuat atau dicadangkan atau disisihkan. Kemudian yang berikutnya adalah klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan itu biasanya dibentuk lebih awal ya, yaitu ketika peristiwa asuransi itu terjadi. Misalnya di sebuah daerah terjadi bencana alam, kemudian di daerah setelah tersebut itu banyak terdapat beberapa peserta asuransi. Maka ketika perusahaan asuransi itu mengetahui di situ ada musibah dan kemungkinan di kemudian hari mereka akan mengajukan klaim, maka di akhir tahun itu perusahaan asuransi itu akan membentuk ya yang namanya penyisihan terjadi tetapi belum dilaporkan. Tidak mesti harus musibah, bisa saja kemudian berdasarkan pengalaman dari peristiwa-peristiwa masa lalu, kalau seandainya terjadi pengajuan klaim dari peserta atas kejadian-kejadian di tahun sebelumnya. Nah, itu juga bisa dibentuk klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan. Kemudian berikutnya ada yang namanya utang klaim. Kalau di sini berarti pengajuan klaimnya itu sudah disetujui oleh perusahaan, maka pada saat itu dia sudah menjadi utang yang harus dibayarkan. Kemudian pada tahapan pembayaran itu kemudian utangnya akan hilang dan terjadi yang namanya pengeluaran kas seperti itu. Oke, kita jelaskan lebih detail. Penyisihan kontribusi, seperti yang kita jelaskan tadi bahwa penyisihan kontribusi itu dibagi berdasarkan asuransi jangka pendek dan asuransi jangka panjang. Untuk asuransi jangka pendek itu disebut dengan kontribusi yang belum menjadi hak atau unearned contribution. Sedangkan untuk asuransi jangka panjang itu disebut dengan klaim dalam proses. Seperti itu. Nah, apa dasar dari perhitungan kontribusinya? Itu didasarkan pada porsi tabarruk. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa kontribusi itu terdiri dari yang namanya adalah ujroh, kemudian terdiri dari tabarruk. Nah, perhitungan kontribusi, perhitungan penyisihan itu dilakukan atas dari tabarruknya, bukan atas kontribusinya. Sedangkan kalau kontribusinya itu di dalamnya juga dikeluarkan hak atau di tabaruknya ini kemudian juga diasuransikan kembali atau direaskan, maka itu juga kemudian dikeluarkan dan dihitung atas tabaruk yang dikelola sendiri. Nah, untuk lebih jelas kita lihat contoh dari kasus berikut. Kasus ini masih lanjutan dari soal-soal sebelumnya. PT Aksar 09 ikut salah satu produk asuransi di PT Sebi Insurance Company. Polis diterbitkan dengan nilai premi atau kontribusi 800, kemudian ujrohnya 10% atau sebesar 80. Nah, masa kepesertaannya itu adalah 12 bulan. Nah, ini berarti dia dianggap asuransi jangka pendek. Periodenya adalah 3 September 2017 sampai 31 Agustus 2018. Kemudian di sini ada premi reasnya sebesar 70%, data baru yang siap ditanggung sendiri itu adalah 30%. Ya. Perhitungannya seperti ini. Kontribusi 800, ujroh itu 80, kemudian sisanya kan berarti 700
ya. 720 itu merupakan tabarru. Nah, tabarru itu ada yang kemudian diserahkan kepada perusahaan reasuransi sebesar 70%. Itu 70% dikali 80 kurang 800 dikurang 80 dapat 504. Jadi ini merupakan premi dari reasuransi, dan tabarru yang siap untuk ditanggung sendiri oleh perusahaan itu 30%-nya itu sebesar 216. Masa kepesertaannya 12 bulan sehingga penyisihan kontribusi untuk asuransi jangka pendeknya atau kontribusi yang belum menjadi haknya yaitu dari bulan Januari sampai Agustus 2018, yaitu yang di luar dari periode berjalan. Periode berjalannya adalah 2017 sehingga nilai dari penyisihannya adalah 8 bulan per 12 bulan. 8 bulan adalah periode mendatangnya, 12 bulan adalah masa asuransinya, dikali dengan 216, yaitu tabarru yang siap ditanggung sendiri. Nilainya adalah 144. Nah, kira-kira bagannya seperti ini, bisa kita lihat bahwa peserta asuransi ikut dari 3 September 2017 berakhir 31 Agustus 2018. Masa ini adalah sebesar 12 bulan, ya. Maka 216 itu merupakan porsi risiko yang akan ditanggung perusahaan selama 1 tahun. Nah, nilai dari kontribusi ya atau nilai dari tabarru yang menjadi penyisihan itu dihitung dari tanggal 1 Januari sampai Agustus 2018, itu selama 8 bulan, berarti nilainya adalah 8 per 12 dikali 216, itu nilainya 144. Itulah yang dianggap sebagai nilai dari penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak untuk asuransi jangka pendek. Jurnalnya adalah yaitu jurnal penyisihan, yaitu beban pada penyisihan, ya, itu disesuaikan dengan namanya, beban kontribusi yang belum menjadi hak pada penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak sebesar 144. Penyajiannya dalam laporan keuangan, karena ini adalah transaksi dana peserta, berarti dia disajikan di dalam laporan surplus defisit dana tabaru dan dalam laporan posisi keuangan. Beban kontribusi yang belum menjadi hak itu disajikan di bawah beban asuransi, ya, di sini, ya, sebesar 144. Sedangkan penyisihannya itu disajikan di bawah liabilitas, ya, di dalam laporan posisi keuangan atau di dalam laporan neraca. Berikutnya adalah penyisihan kontribusi untuk asuransi jangka panjang atau yang disebut dengan manfaat polis masa depan. Secara pemahaman itu hampir sama, yang membedakan adalah yaitu masa periode asuransinya yaitu sebesar 18 bulan, ya, dari 3 Juni 2017 sampai 30 November 2018 dalam contoh kasus ini. Perhitungannya itu juga sama, ya, yang membedakan adalah nilai dari perhitungan penyisihannya yaitu dari Januari, November sampai November 2018 sebesar 11 bulan. Maka perhitungannya adalah 11 bulan per 18 bulan dikali 216 yang ini, maka nilainya adalah 132, dan inilah nilai dari penyisihan kontribusi asuransi jangka panjang atau yang disebut dengan manfaat polis masa depan. Oke, ilustrasinya itu juga hampir sama. Kalau kita lihat dari periodenya, ini harusnya 3 Juni ya, 3 Juni 2017. Yang dimaksud dengan penyisihan kontribusinya itu dari di luar tahun 2017 yang merupakan periode berjalan sebesar 11 bulan. Jurnalnya adalah beban, ya, pada penyisihan, ya, sesuai dengan namanya, beban manfaat polis masa depan pada penyisihan manfaat polis masa depan sebesar nilainya adalah 132. Penyajiannya dalam laporan keuangan, beban itu juga disajikan di bawah, ya, beban asuransi, ya, di dalam laporan surplus defisit dan tabaru, sedangkan penyisihannya ada di bawah liabilitas di dalam laporan posisi keuangan, ya. Nah, pengukuran dari nilai penyisihan kontribusi itu secara sederhana kita ukur berdasarkan proporsional periode. Namun
di dalam prakteknya, di dalam industri asuransi, pengukurannya bisa saja menggunakan metode yang berbeda-beda. Ya, di sini bisa kita jelaskan ada yang menggunakan 40% untuk asuransi non kelautan, 25% untuk asuransi kelautan, ada metode 24 bulan, 360 hari seperti itu. Kemudian penyisihan klaim yang masih dalam proses itu bisa diukur dengan jumlah outstanding klaim yang ditanggung sendiri. IBNR itu dari pengalaman masa lalu ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Yang kita jelaskan dalam slide sebelumnya itu adalah perhitungan dengan proporsional dengan periode asuransinya saja. Klaim yang masih dalam proses, seperti yang dijelaskan bahwa ini adalah salah satu dari penyisihan dari klaim. Jadi penyisihan klaim itu ada dua. Yang pertama adalah klaim dalam proses, yang kedua adalah klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan. Tadi sudah kita ilustrasikan bahwa klaim dalam proses itu adalah penyisihan klaim atas pengajuan klaim ya kepada perusahaan asuransi yang masih divalidasi. Dan itu dihitung oleh aktuaria. Misalnya pada akhir Desember 2017, aktuaria menghitung ada penyisihan klaim dalam proses sebesar 32. Maka jurnalnya itulah beban penyisihan beban klaim dalam proses pada penyisihan klaim dalam proses, dan penyajiannya di dalam laporan keuangan juga sama, beban itu disajikan di bawah beban asuransi di dalam laporan surplus, defisit, dan data baru. Sedangkan penyisihan itu disajikan di bawah liabilitas ya di dalam laporan posisi keuangan ya, seperti itu. Berikutnya adalah klaim yang terjadi tetapi belum dilaporkan, itu juga dihitung oleh aktuaria. Jurnalnya adalah beban klaim terjadi tetapi belum dilaporkan atau IBNR. Pada penyisihan, penyajiannya dalam laporan keuangan itu juga sama, dia ada di bawah ya beban asuransi, dan penyisihannya ada di liabilitas ya. Berikutnya adalah bagi hasil investasi. Di sini yang kita maksud adalah bagi hasil dari hasil investasi yang diperoleh ya, dan dibagikan kepada perusahaan asuransi, sebagaimana dijelaskan bahwa pada saat perusahaan asuransi menerima kontribusi dari peserta itu kemudian akan diinvestasikan oleh pengelola. Pada saat itu tentu saja pengelola akan berfungsi sebagai mudorib dan mereka berhak atas bagi hasil atau hasil investasi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Itu. Misalnya di sini dijelaskan pada akhir periode diterima hasil investasi deposito pada bank syariah sebesar 10. Berdasarkan perjanjian nisbahnya adalah peserta itu adalah 30 dan pengelola adalah 70%. Peserta yang kita maksud di sini adalah peserta individu ya. Ya, sedangkan pengelola itu adalah perusahaan asuransi. Jadi yang dikembalikan kepada peserta individu itu adalah 30% ya, yang menjadi bagian dari penyisihannya seperti itu. Kemudian kita contohkan, maka dari soal yang tadi bahwa ada hasil investasi 10, kemudian dibagi hasilkan 70% untuk pengelola. Yang pertama yang kita lakukan adalah kita akan mencatat dulu penerimaan hasil investasinya, itu kas atau bank pada hasil investasi sebesar 10. Berikutnya adalah kita keluarkan hak pengelola yaitu 70%, dari 10 dapat 7. Maka jurnalnya adalah bagian pengelola atas hasil investasi atau beban bagi hasil untuk pengelola pada kas atau bank sebesar 7. Seperti itu. Nah, penyajiannya dalam laporan keuangan itu adalah di sini di bawah pos hasil investasi, kita akui dulu adalah hasil investasinya sebesar 10, kemudian dikurangi dengan hak pengelola sebesar 7. Maka yang tersisa sebesar 3 inilah yang merupakan hasil investasi untuk dana peserta ya. Berikutnya adalah surplus underwriting. Apa yang kita maksud dengan surplus underwriting? Surplus underwriting itu adalah selisih antara pendapatan asuransi dikurangi dengan beban asuransi. Nah, ilustrasinya dalam perusahaan biasa itu sama seperti laporan sama dengan laba rugi. Laba rugi itu adalah selisih antara pendapatan dan beban.
Dalam ilustrasi ini bisa kita lihat di dalam laporan surplus defisit underwriting kita memperoleh surplus defisit underwritingnya sebesar 20 dan itu hasil pengurangan dari pendapatan kontribusi di sini ya. Pendapatan kontribusinya yaitu 216 gini. 216 dikurangi 196 ya. Dapat 20 dan itulah yang masuk dengan surplus underwriting. Ya, dia sama seperti laba rugi dan tidak ada jurnal yang perlu dibuat di sini. Berikutnya lah cadangan dana tabaru. Ya, ini adalah alokasi dari surplus underwriting yang tadi ya, yang disisakan, yang tidak dibagikan pada pihak lain. Ini seperti laba ditahan yang tidak dibagikan dalam bentuk dividen. Jadi laba bersih dikurangi dividen sama dengan laba ditahan. Dan ini juga surplus underwriting yang tidak dibagikan kepada peserta, individu dan pada pengelola, itu sisanya dianggap sebagai surplus underwriting yang dialokasikan untuk dana tabaru. Misalnya seperti ini, berdasarkan kebijakan pengelola ditetapkan bahwa surplus periode berjalan didistribusi kepada peserta individu 30%, untuk pengelola 40%. Besaran surplusnya adalah 20, seperti dalam kasus sebelumnya. Maka perhitungannya adalah surplus periode berjalan itu 20, bagian peserta individu itu adalah 6, kemudian bagian dari pengelola itu adalah 8. Sisanya ya itu 20 dikurang ini dikurang 8 sama dengan 6. Nah, 6 inilah yang kemudian dianggap sebagai surplus yang dialokasikan kepada cadangan tabaru periode berjalan. Ya, seperti itu. Jurnalnya adalah seperti ini, yaitu untuk yang alokasi untuk pengelola itulah bagian untuk peserta individu, bagian peserta atas surplus, kemudian bagian pengelola atas surplus, kemudian dikurangi kas besar 14 ya, seperti itu. Ilustrasinya dalam laporan keuangan bisa kita lihat di sini ada surplus underwriting tadi ya 20 yang hasil pengurangan antara 216 dengan 196, kemudian yang 20 itu dialokasikan untuk peserta sebesar 6, kemudian dialokasikan untuk pengelola sebesar 8 dan sisanya itu dianggap sebagai surplus yang dialokasikan kepada dana tabaru ya atau cadangan tabaru periode berjalan ya. Terakhir ini adalah satu bagan dari alur dana dari asuransi syariah. Misalnya bisa kita lihat di sini ada kontribusi sebesar 1.000.000, kemudian dari 1.000.000 ini ada hak dari pengelola dalam bentuk ujroh sebesar 200.000, sisanya itu dianggap sebagai tabaru. Ya, tabaru itu akan dibayarkan sebagian untuk REA sebesar 100, kemudian dijadikan penyisihan kontribusi yang belum menjadi hak atau unearned sebesar 300, sisanya itu dianggap sebagai kontribusi yang sudah menjadi hak. Kalau ini kalau ini unearned. Berarti belum, earn berarti yang sudah menjadi pendapatan ya. Kemudian dari 400 ini sebagian dibayarkan untuk klaim, kemudian sebagian lagi dibentuk penyisihan klaim dalam proses. Sisanya itu dianggap sebagai surplus ya, underwriting. Surplus underwriting 150 itu sebagian diberikan kepada peserta 35.000, kemudian 40.000-nya dibagikan kepada pengelola, sisanya itu dianggap sebagai cadangan tabaru periode berjalan. Ditambah dengan hasil investasi sebesar 25, maka diperolehlah surplus dana tabaru. Nah, sebagai tambahan dari perkuliahan ini, bagan ini akan dijadikan soal untuk teman-teman mengerjakan latihan. Silahkan dijawab, dibuat jurnal atas transaksi-transaksi ini di dalam Google Classroom yang pertanyaannya nanti akan disajikan di dalam Google Classroom seperti itu. Mudah-mudahan dapat dipahami materi ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.